wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Apa hari ini ada yang tidak datang? Tidak Bu. Nah, oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pada bimbingan klasikal kita akan membahas bahaya tawuran. Nah, sebelum kita membahas materi, Ibu punya ice breaking dulu nih untuk anak-anak semua. Untuk anak-anak boleh berdiri, boleh Bu. Sintika sama Wedina di depan aja. Biar bergabung dengan temannya. Nah, ice breakingnya itu namanya tepuk sendiri, tepuk tangan kanan kiri. Jadi pada saat Ibu bilang tepuk sendiri, anak-anak tepuk sendiri. Ini Sri. Pada saat Ibu bilang tepuk nyamuk kanan, anak-anak tepuk tangan kanan yang sebelah kanan. Nah, itu tapi tangan kanan, tangan temannya itu tidak boleh kena. Oke. Maksudnya gini. Misal nih tepuk nyamuk kanan. Tangan temannya itu, tangan kiri itu ditarik, nggak boleh sampai kena. Ngerti kan? Gitu juga pada saat Ibu bilang tepuk kiri. Kiri kok tangan kiri kayak gini lah. Tangan kanan. Tapi pas Ibu bilang tepuk kanan kiri ditarik ya, tangan kirinya biar nggak kena, ditepuk tangannya. Nggak Ibu. Dah, paham? Kamu kita coba ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Katarina, ayo fokus Katarina. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Ayo, kita ulang lagi. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Ayo. Aku kurang fokus ini. Sekali lagi ya. Sri, fokus Sri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tapi kan Ibu kalau dia kan tepuk ke kanan kan Ibu, tepuk ke kiri, tangan Ibu pinggir, tepuknya Ibu. Nah, sekarang kita beri ice breaking ya. Nah, pada saat Ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Terus pada saat Ibu bilang semangat satu, kalian bilang se. Semangat dua, kalian bilang semangat. Semangat tiga, kalian bilang semangat. Pintar anak-anak Ibu. Kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat. Semangat tiga. Semangat. Silakan duduk. Ayo duduk. Nah, hari ini kita bahas bahaya tawuran. Siapa anak-anak Ibu yang tahu apa itu tawuran? Yo. Oke Sri, apa itu tawuran Sri? Tawuran itu tindakan perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok. Ya, benar Sri. Beri tepuk tangan dulu. Nah, benar apa kata Sri tadi? Tawuran adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Biasanya melibatkan pelajar atau pemuda. Nah, tawuran ini biasanya dilakukan di jam luar sekolah atau di tempat umum, di lingkungan masyarakat. Tawuran ini biasanya menggunakan senjata. Apa aja itu senjatanya? Siapa yang tahu? Ya, Sri? Parah. Ya, parang. Ayo, siapa lagi? Kayu, terus? Katarina? Kalau Bu, Terus, ayo Lorenza.
ketiga. Pintar. Nah, lalu yang kedua ada faktor terjadinya tawuran. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam diri individu itu sendiri. Seperti krisis identitas. Kenapa krisis identitas? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Karena ketika seseorang yang sedang mencari identitasnya, jati dirinya, itu akan rentan terhadap tawuran. Contohnya seperti ketika seorang pemuda yang mencari pengakuan dari orang lain bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih kuat, lebih menonjol di mata orang lain dengan mengikuti perilaku tawuran tersebut. Lalu yang kedua ada kurangnya kontrol diri. Kenapa kurangnya kontrol diri? Kurangnya kontrol diri ini ketika seseorang merasa terancam, marah, atau frustasi, lalu di situ mereka akan bereaksi secara agresif dan impulsif yang mengakibatkan suatu konflik yang berujung tawuran. Lalu yang ketiga itu tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, tidak mampu menyesuaikan diri ini ketika seseorang yang merasa tertekan kepada orang lain, yang dimana pada saat dia itu diajak dengan temannya, ayo kawan. Nah, dia ikut-ikut aja, dia tidak mampu menyesuaikan dirinya kalau itu adalah perilaku yang buruk. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang dari luar individu itu sendiri, seperti keluarga. Nah, kenapa keluarga? Karena seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dukungan, pengawasan dari orang tuanya, anak tersebut pasti akan mencari afiliasi dari luar dengan mengikuti kelompok teman sebaya, yang dimana nantinya takut terjadi bentrok atau mereka bisa mengikuti tawuran tersebut dengan temannya untuk mencari dukungan yang mereka butuhkan sendiri. Lalu ada sekolah yang tidak aman, mendorong anaknya untuk melakukan perilaku agresif, apalagi dengan budaya adanya perilaku agresif itu di sekolah, itu pasti akan bisa menyebabkan tawuran. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini termasuk lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial. Dan apabila seorang anak bertempat tinggal, lingkungannya rawan kekerasan, tingkat kriminalitasnya tinggi, pasti itu akan membuat perhatian anak tersebut untuk ikut melakukan tawuran. Lalu kita akan membahas dampak terjadinya tawuran. Nah, yang pertama, tawuran itu dapat mengakibatkan cedera fisik serius, termasuk luka parah, patah tulang, luka kepala, kumat, hingga bisa mengancam. Lalu yang kedua, tawuran dapat mengganggu kinerja akademik di sekolah karena anak-anak yang terlibat cenderung absen atau putus sekolah secara keseluruhan. Nah, jadi tawuran ini bisa mengganggu kinerja sekolah kita. Kita jadi tidak fokus belajar, pikiran kita kayak mana ya nanti caranya tawuran habis pulang sekolah ini agar tidak tahu orang tua, tawuran terus pikirannya, berantem aja terus pikirannya. Jadi kita tidak fokus di nilai akademik kita sendiri. Lalu yang ketiga, tawuran dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada anak-anak yang terlibat, termasuk ketakutan, kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma. Dan yang terakhir, tawuran dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi tawuran ini meresahkan ya bagi warga karena dapat mengganggu masyarakat sekitar. Nah, lalu yang terakhir, cara mencegah terjadinya tawuran. Nah,
Yang pertama, pengendalian diri. Jika seorang anak yang mengikuti tawuran tersebut lebih sabar, lebih bisa mengendalikan dirinya, itu pasti tidak akan ada yang terjadi namanya tawuran antar pelajar. Lalu yang kedua ada pendekatan keluarga. Kenapa pendekatan keluarga? Ada yang bisa jawab? Yo, yang bisa jawab? Iya, Sintika. Ajaran yang pertama yang kita lihat itu kan dari keluarga. Jika orang tua mengajari hal yang baik kepada anaknya, pasti anaknya tersebut pasti akan mengikuti ajaran orang tuanya. Dan pasti tawuran di sekolah juga Benar apa yang bukan Sintika. Jadi keluarga itu adalah teladan, pedoman utama bagi anak tersebut. Jika seorang ayah dan ibu yang kurang memiliki waktu untuk anaknya, yang kurang memberikan pengawasan untuk anaknya, yang kurang mengasihkan sayang untuk anaknya, anak tersebut akan cenderung mengikuti tawuran. Lalu yang ketiga ada pembatasan pergaulan. Nah, di sini kita pergaulan itu bebas ya. Maksudnya itu bebas, kita bisa bergaul dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi kita harus tahu porsinya itu. Mana pengaruh yang baik buat kita dan mana yang pengaruh buruk buat kita. Nah, jadi sampai sini saja pembahasan kita untuk hari ini. Sebelum Ibu mengasih refleksi materi untuk anak-anak Ibu punya satu video yang harus untuk yang bersangkutan dengan materi kita hari ini. Empat ya. Gue ini jagoan udah berantem, gak ada yang berani sama gue ngerti lo? Mana di gue si gue yang berapa semua masalah bisa gue selesaikan dengan kuasa gue bangga menurut orang ini. Hari dari mana saya datang? Berantem lagi kamu? Berantem sama siapa lagi kamu? Jangan bohong kamu. Mungkin apa datang? Kapan sekali berubah? Mau jadi apa? Gue capek tidur. Itu kan masih mukanya kalau itu kalau jadi menarik aku bisa jadi sakit aku bikin biasa selesai gue ini jagoan jangan berantem gak ada yang berani sama gue ngerti lo? Udah terserah lu Kamu belum berani ya? Lu datang gue. Aku ada temen-temen lu.
Gaza. Bro, ada seorang orang itu berani gangguin kita ini. Iya benar. Dia lakukan aja sama gue. Oh, jadi sekarang mereka udah berani sama kita. Iya bro, gimana bro? Beresin aja deh. Beresin aja ya. Ya Allah. Sering berkelahi membuat gue menjadi seorang yang kuat. Tapi ini perkelahian yang menjadi kebanggaan gue menjadi satu hal yang gue sesali. Nah, jadi pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton? Gue gak berani nih. Ya, Katarina. Jadi yang dari video tadi bahwa tawuran itu sangat membahayakan untuk diri kita maupun untuk orang lain. Seperti yang sudah kita terima tadi juga dapat membahayakan nyawa seseorang. Benar sekali. Jadi bukan hanya untuk membahayakan diri kita, tetapi itu bisa membahayakan diri orang lain. Materi tadi Ibu punya refleksi. Pada bawa handphone kan? Sri boleh dikirim ke teman-temannya. Ini langsung join ya. Udah. Udah bisa koordinasi juga? Masukkan nama. Iya, masukkan namanya. Nama kalian siapa? Mulai ya dari sini ya. Gazwabil, pemegang nomor pertama. Ada Sri Anita. Gimana nih yang lain? Sri masih info Sri. Oke, Katarina sudah siap. Semua sudah. Saya lihat di situ kan berapa skornya? Oke, jadi untuk bimbingan klasikal hari ini Ibu tutup. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo.